Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film Rusia, yaitu The Mermaid Lake of the Dead tahun 2018. Film ini nyeritain tentang kutukan duyung yang suka neror laki-laki. Wih, seram kali film ini weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tuned. Jadi ceritanya tuh gini weh. Film diawali dengan diceritakan mitos duyung yang tinggal di sebuah danau. Kalau kalian pikir wujudnya kayak setengah ikan setengah manusia, di sini nggak kayak gitu. Dia lebih mirip arwah cewek yang gentayangan di dalam danau. Tapi walaupun kayak gitu, tetap kita namain aja si arwah ini duyung. Soalnya judul film The Mermaid. Cocok kalian rasakan? Oke, lanjut. Jadi cerita mitosnya ini, si duyung suka kali godain cowok-cowok yang berenang di danau. Kalau si cowok sampai tergoda, maka dia akan kehilangan nyawanya. Kayak gitulah cerita singkat mitos danau angker di kampung Rusia. Habis itu kita masuk ke alur film. Waktu itu kan, saat larut malam di tepi danau, ada bapak-bapak yang lagi berdiri terbengong. Bininya nyamperin. Pas ditengok, udah hitam aja mata dia. Sambil gak sadar, si bapak nyemplungin diri ke dalam danau. Namun si bapak langsung nongol. Dia tersadar dan langsung diselamatin sama bininya. Mereka ngedengar kayak ada suara yang manggil-manggil. Nggak taunya, jebret! Ketarik si bini. Dari dalam air keluar tangan-tangan setan yang nenggelamin dia ke dalam danau. Mana ada cerita, nyawa si bini langsung leo nggak terselamatkan. Cerita berlanjut ke 20 tahun kemudian. Di tempat latihan renang, sepasang kekasih lagi berenang di sana. Yang cowok bernama Roma, nggak pakai irama ya. Kalau yang cewek, Marina. Si Roma lagi ngajarin ceweknya berenang. Pegang sana, pegang sini, biar pandai dia main air. Lagi enak-enak cipuan, masuk pula kawannya ganggu. Dia bernama Ilya. Gak pengertian kali kawan kayak gitu ya kan. Gak bisa nengok kawan senang dikit. Sebelum pulang, mereka dua mau lomba renang dulu. Marina disuruh pegangan di pinggir, biar gak tenggelam. Lagi asik lomba cepat-cepatan berenang, si Marina malah jogal. Pandai-pandaian dia nyoba berenang sendiri. Oh, ya jelas jadi kelelep lah dia. Untung aja si Roma cepat sadar nengok ceweknya yang udah tenggelam. Dan Marina pun akhirnya selamat. Sampai di rumah, si Marina malah ngambek gara-gara masalah tenggelam tadi. Cewek entah kenapa kayak gitu ya kan. Dia yang udah buat salah gak mau dengerin, tapi masih aja malah si cowok yang tetap disalahin. Kacau kali bah. Karena Roma dan Marina udah bertunangan, Ilya ngajakin dia buat ngadain pesta bujang. Kalau Marina lagi sibuk mangkasin rambut kakaknya si Roma, Olga. Punya hobi salon dia. Senang kali kalau motongin rambut orang. Jadi kan, ku kasih tahu dulu sama kalian. Si Roma dan Olga ini adalah anak si bapak yang di awal film tadi. Si bapak yang istrinya udah ketarik sama duyung. Rumah lama yang di tepi danau itu dihadiahkan bapaknya ke Roma sebagai kado pertunangan. Daripada sewa hotel mahal-mahal, bagus buat pesta di situ, pikir si Ilya ini. Sampailah mereka dua di sana. Wih, seram kali rumah itu. Kayak mana pulanya? Gak ditempatin selama 20 tahun semenjak kejadian mama orang ini diculik sama duyung. Dicek sana, dicek sini, dicari di mana sekring listrik. Ternyata ada di ruangan bawah tanah. Mendadak terdengar ada suara aneh. Pas ditengok, rupanya ruangan bawah tanah itu banjir, tergenang sama air danau. Waktu mau ke bawah, bersamaan kawan-kawan yang lain udah pada berdatangan. Pesta bujang dimulai. Minum-minum amer orang ini semua. Gak taunya mereka udah siapin cewek buat mantap-mantapan sama Roma. Bukan tambah senang, Roma malah bad mood. Karena dia ini tipe orang yang setia sama pasangan. Bukan kayak kalian buaya. Canda buaya. Kalian lanjutlah pesta ajib-ajibnya. Mau nyari angin aku dulu di luar. Pantang nengok air dikit dia. Ditengok ada danau, langsung buka baju buat berenang. Mentang-mentang jago main di dalam air ya kan. Kalau kita pasti mikir dulu. Entah ada pula nanti ular, buaya, pacet, piranha, biawak, cacing Alaska, belut, bulu babi. Kan ngeri-ngeri sedap. Panggaron kali memang jadi orang. Awal-awal belum ada kejadian. Santai dia nyelam berenang. Tiba-tiba aja ada hentakan keras di dalam air. Oh, udah nggak betul dipikir dia. Pas mau naik ke atas, udah ada aja cewek di sana. Ini dia si arwah duyung danau angker. Waktu si duyung lagi nyisir rambut, mendadak Roma tergoda dengan kecantikannya. Cipoan lah orang itu dua. Dan akhirnya si Roma pun terkena kutukan duyung. Keesokan pagi,
Kawan-kawan udah pada nyariin dia. Kok nggak balik-balik lah si Roma tadi malam, pikir mereka. Roma! Roma! Di mana kau, Wak geng? Dicari ke dalam hutan, tapi nggak ketemu-ketemu. Pas udah sampai di danau, barulah jumpa si Roma. Dia lagi ketiduran di situ. Nggak tahu apa kejadian. Mungkin aja dia udah dimantap-mantapin sama si Duyung. Ilya nengok ada sisir di sana. Dia ambil dia. Dipikirnya punya si Marina itu. Roma udah sampai di rumah. Biar nggak ngambek lagi ceweknya, dia datang sambil bawain bunga. Namun si Roma masih kepikiran sama cewek yang dia jumpain tadi malam. Siapa dia ya? Kemana cewek itu? Apa yang udah diperbuatnya sama aku? Jadi terotak dia. Waktu Marina lagi mau nyuci kain, ketengok dia ada sisir di pakaian Roma yang tadi malam. Positive thinking. Dipikir dia sisir kayu itu kepunyaan almarhum mama si Roma. Di tempat latihan renang, kondisi Roma mendadak nggak fit. Pak pelatih marah karena performa renangnya nggak bagus. Padahal pertandingan renang udah dekat harinya. Saat yang lain udah pada berpulangan, di ruangan mandi Roma udah digentayangin sama si Duyung. Pas lagi sampoan, air dimatiin pula. Kan nggak ada otak kali. Kita kalau lagi sampoan kena ke mata, pasti perih. Untung si Roma orangnya nggak panikan. Mendadak terdengar ada suara cewek. Apakah kau mencintaiku? Siapa pula lah itu? Nggak dipedulikannya. Pas mau ngambil pakaian, jebret! Kejepit tangannya. Sesampai di rumah, badan langsung meriang keringat dingin. Marina lagi sibuk buatin obat di dapur. Dipikir si Roma, Marina yang masuk ke kamar. Kakinya digelitikin-gelitikin. Marina, aku lagi gak enak badan loh. Gak bisa mantap-mantapan sekarang. Karena gak mau berhenti, jadi emosi dia. Loh, kok gak ada? Siapa yang gelitikin aku tadi? Si Marina ternyata baru aja masuk ke kamar sambil bawain obat. Wah, yo, kapok kau. Di malam itu, Marina ngasih tahu keadaan Roma ke Olga kakaknya. Dia juga nanya tentang sisir kayu yang dia jumpa di pakaian. Namun Olga rada-rada gak ingat kalau itu sisir dari rumah lamanya dulu. Dicek dia di album foto keluarga. Kok kayak gak asing sisir itu ya? Kayak pernah lihat aku. Betul aja, ternyata sisir itu dulu pernah ada di rumah mereka. Olga gak ingat kalau mamanya punya sisir kayak gitu. Saat Roma lagi mandi, ketengok si Marina kalau ada sesosok tangan yang lagi megang-megang kepala Roma. Langsung cepat-cepat dibuka. Loh, kok gak ada? Ketengok dia ada sisir kayu di bathtub. Pas mau diambil, ketarik rambutnya. Wes, cuma mimpi rupanya dia. Gak cuma Roma, tapi Marina juga kebagian digentayangin sama arwah Duyung. Keesokan hari, perlombaan renang dimulai. Roma percaya diri bakal bisa menang. Pas udah mau nyampe finish, Roma mendadak kena genjutsu. Tiba-tiba aja dia udah ada di dalam danau angker. Ya jelas langsung panik lah. Roma kemudian pingsan, gak sadarkan diri. Pas terbangun, si Duyung udah ada di depan mukanya. Keringat dingin. Apakah kau mencintaiku? Enggak, aku enggak cinta sama kau, Lapet. Ngedengar jawaban dari si Roma yang kayak gitu, teriak seram si Duyung. Roma akhirnya terlepas dari genjutsu, halusinasi yang ngebuat dia hampir tenggelam di kolam. Roma jadi harus dirawat di rumah sakit. Di sana ada Marina, Ilya, dan Olga. Roma jujur, dia nyeritain kebenaran yang udah dia perbuat. Dia jadi sakit semenjak cipokan dengan cewek yang dia jumpa di danau dekat rumah tua. Ya tentu aja Marina marah. Dia pergi dari ruangan itu. Nggak tinggal diam. Roma langsung ngejar dia. Udah kayak film India aja bah, kejar-kejaran. Marina, tunggu. Dengar dulu penjelasan aku. Jalan sambil sempoyongan, dia nyari-nyari kemana si Marina pergi. Ketengok si Roma kalau dia masuk ke sebuah ruangan. Waktu dicek, ternyata itu bukan Marina. Terkunci di dalam ruangan. Pas dibuka dia kain itu, kuntilanak. Untung aja Ilya buru-buru dobrak pintu. Terkejut mereka nengok si Roma yang udah kejang-kejang lemas. Gak ada pilihan. Olga minta agar mereka kembali ke rumah tua. Harus ada penyelesaian dengan cewek yang dijumpain Roma kemarin. Namun sebelum kesana, Olga minta diantarin ke rumah bapaknya dulu. Sampailah orang itu di sana ya kan. Ini dia si bapak-bapak yang kehilangan bini dulu itu. Karena si bapak cuma terbengong pauk, nggak ngejawab pertanyaan anaknya, jadi emosi pala lah dia. Apa alasan kau ngasih rumah itu sama si Roma? Kayak mana mama dulu mati? Apa kau tahu sekarang si Roma jadi korban danau angker itu? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan selama ini? Jawab pak. Gak mau Roma anaknya mati,
si bapak nyeritain ke mereka kejadian waktu dulu. Jadi kan, kejadian si bapak sama kayak si Roma kemarin. Dia tergoda juga dengan cewek yang ada di danau. Demi nyelamatin sang suami, si bini rela ngorbankan diri. Walaupun udah terlepas dari kutukan, tapi selama hidupnya dia selalu terotak dengan wajah si Duyung. Satu-satunya cara lepas dari gangguan kutukan adalah pengorbanan diri. Jadi kayak gitulah pengalaman buruk si bapak ini dulu. Nggak gentar orang ini, mereka langsung pergi ke sana buat hilangin kutukan si Roma. Hari udah subuh. Marina dan Roma di dalam rumah, sedangkan Olga sama Ilya pergi ke danau angker. Marina pergi ngambil air ke sumur. Mendadak ada seorang wanita yang muncul di dalam gubuk kecil. Jalan pelan-pelan. Dia mau cari tahu siapa cewek tadi. Di danau, Ilya disuruh nyemplung buat nyari tahu apa yang ada di dalam situ. Dicari-cari, ketengok dia ada batu nisan. Abis itu, wih, ada pula zombie air di situ. Panik kembut ketakutan. Ilya nggak dikasih naik. Tangan-tangan zombie narik dia ke dalam danau. Untung aja jago berenang. Olga narik perahu biar dia bisa cepat naik ke atas. Dengan sesak nafas, Ilya ngasih tahu kalau nama si Duyung adalah Lisa Grigorieva. Udah masuklah si Marina ke dalam gubuk ya kan. Wush, berhidupan semua lilin. Tempat itu kayak ruang ritual. Cewek yang dilihatnya tadi lagi bacain mantra. Si Roma yang lagi di dalam rumah jadi terpengaruh. Ada tangan Duyung yang mau bawa dia ke ruangan bawah tanah. Pelan-pelan, Marina nekat mau nyamperin. Tiba-tiba aja, wih! Pas mau keluar, ciluk ba. Berikan cintamu kepadaku. Marina lari terbirit-birit masuk rumah. Roma, apa kau baik-baik saja? Si Roma terduduk kaku. Tiba-tiba aja, buak! Keseret dia, dibawa ke ruangan bawah tanah. Hop, gak tinggal diam. Si Marina narik dia dengan sekuat tenaga. Menjerit-jerit, mendadak muncul muka si Duyung. Gedegam, kena tunjang. Sekali lagi, puas sekali bah aku liatnya. Kapok kok kan? Pintu tadi kemudian dipaku sama Ilya biar si Duyung gak keluar lagi dari situ. Diskusi orang ini nyari cara kayak mana ngilangin kutukan si Duyung. Demi sang kekasih, Marina nekat ngelakuin ritual di ruangan tadi. Mana tahu cara itu bisa berhasil pikirnya. Malam pun tiba. Marina masuk sendiri ke dalam gubuk. Sedangkan Ilya jaga di luar. Diucapkan berkali-kali nama Lisa sambil ngucap mantra yang dia dengar tadi sore. Lisa Grigorieva, ambil milikmu, berikan aku orang yang kau cintai. Si Duyung memang datang, tapi dari luar, bukan masuk ke dalam gubuk. Dia tentu aja langsung tergoda. Kena cipo. Apa kau mencintaiku? Jomblo pula si kawan ini. Terjawab dari mulut. Yah, aku cinta. Oh alah, dengan begitu, sekarang nyawa si Ilya ada di tangannya. Di dalam rumah, Roma mendadak kesurupan. Dia mau ngebuka pintu ruangan bawah tanah. Pas mau dihalangi sama Olga, ketepak, kena tumbuk. Si Roma gak sadarkan diri. Dia nyekek leher kakak sendiri dengan sekuat tenaga. Balik ke gubuk, dari balik kaca, si Duyung nampakin diri. Oma kena celup kepalanya ke ember. Tiba-tiba aja Marina bisa nengok masa lalu si Lisa. Jadi dulu itu dia pernah dilamar. Nggak taunya si cowok malah nikah sama cewek lain. Yang ngamuk lah si Lisa. Dibunuh cowoknya pakai pecahan kaca. Abis itu lari dari kejaran warga kampung. Dan dengan nekat dia bunuh diri dengan nyemplung ke dalam danau. Itulah penyebab kenapa dia suka neror laki-laki yang mandi di danau itu. Si Roma mendadak tersadar. Dia langsung segera pergi nyari keberadaan Marina. Minta maaf kayak dulu sama kakak kau lah, Pet. Ini asal cabut aja kau bah. Memang adik durhaka kau ya. Di sana Roma nengok kalau mata Ilya udah golap. Dia berdiri terbodok pau, nggak sadarkan diri. Pintu terkunci. Langsung dikampak sama dia. Puk pak. Akhirnya pintu bisa terbuka. Waktu Roma masuk ke dalam, ternyata si Duyung udah berubah jadi Marina. Dan dia lagi pakai jurus Kagebutsu non Jutsu. Jadi ada banyak Marina di dalam. Namun dengan kekuatan batin cinta, dia bisa tahu mana Marina yang asli. Aku cinta padamu. Tiba-tiba aja muncul teriakan keras si Duyung. Sampai-sampai nisan yang ada di dalam danau mendadak retak hancur. Dipikir orang ini masalah kutukan udah selesai. Karena Ilya juga udah sadarkan diri, jadi mereka berniat pulang dari sana. Gak taunya, pas si Ilya lagi cuci muka, ketengok ada sesuatu di dalam sumur.
Gak dikasih tunjuk entah apa yang ditengoknya. Tiba-tiba aja mata si Ilya udah balik golap lagi. Pintu ruang bawah tanah juga mendadak udah terbuka aja. Roma masuk ke rumah lagi buat manggil si Ilya. Walah, gak taunya dia udah kecemplung ke dalam banjir yang ada di ruang bawah tanah. Dicari-cari, tapi gak ketemu. Padahal banjirnya cetek, cuma sedengkul. Dari dalam air muncul suara. Roma, akan ku ambil semua yang kau cintai. Dan tiba-tiba aja keluar wujud asli si Duyung. Ketarik badannya masuk ke dalam air. Untung Marina dan Olga segera datang nyelamatin. Mereka langsung gaspol pergi dari sana. Pas lagi di tengah hutan, mogok pula mobil. Roma keluar buat betulin mesin. Aih, udah muncul si Duyung. Mobil terkunci gak bisa terbuka. Dan air tiba-tiba aja masuk ke dalam mobil. Banjir weh, gak bisa loloskan diri orang itu dua. Oh, diambil batu sama si Roma. Ketepak. Dan akhirnya mereka bisa selamat. Roma nggak mau orang yang dia cintai kenapa-napa. Jadi dia nekat balik ke danau buat ngorbanin diri. Marina nggak tinggal diam. Dia ngejar kepergian Roma. Namun mendadak, gedebuk, Olga mukul lehernya hingga pingsan. Loh, kenapa? Kok dipukul dia pula? Di tepi danau, Roma ketemu lagi sama si Duyung. Apa kau mencintaiku? Ya, aku cinta. Banyak kali bacot kau. Nipu pula. Kau hanya cinta padanya. Kena cekek. Muka si Roma udah kayak mayat hidup. Marina dibawa ke ruang bawah tanah. Di sana Olga buat ritual agar adiknya dibalikin. Sebagai pengganti, dia ngorbanin Marina karena dia adalah tunangan orang yang paling dicintai Roma. Saat lagi ritual, orang yang tidak terduga datang ke sana. Yap, si bapak udah datang. Dia beraniin diri masuk ke rumah tua itu lagi. Jangan coba-coba kau halangin aku, Pak. Cukup mama yang mati. Aku nggak mau Roma jadi korban selanjutnya. Si Marina ngambil kesempatan itu buat terus berusaha buka ikatan tali. Dibujuk-bujuk. Akhirnya hati Olga luluh dan gunting pun terjatuh. Saat lagi sedih berpelukan, mendadak si Duyung muncul dari belakang badan bapaknya. Demi hutang dosa masa lalu, si bapak nekat ngorbanin diri. Mana ada cerita, langsung ditenggelamin dia. Olga nggak tinggal diam. Rambut si Duyung berhasil ketarik. Marina nengok ada percikan api dari rambutnya. Dicari dia gunting tadi. Pas udah ketemu, jebret, kegunting rambutnya. Dan si Duyung pun meronta-ronta teriak kesakitan. Dia masuk ke dalam air, ngilang gak nampain diri. Olga nyari-nyari keberadaan bapaknya. Tiba-tiba aja ketarik badan ke dalam air. Hilang gak bersisa. Marina tersadar kenapa ritual tadi gak berhasil. Itu berarti Roma gak ada sama si Duyung. Pergi larilah dia sekencang mungkin ke danau. Ternyata emang betul Roma ada di sana. Tapi si Roma lagi kena genjutsu. Roma, bangun! Roma! Kelemahan si Duyung ada pada rambutnya. Potong rambutnya, potong! Roma! Si Roma udah gak sadarkan diri lagi. Walaupun gak pandai berenang, demi orang yang dia cintai, Marina nekat nyemplung ke dalam danau. Betumbuk, berantam di dalam air orang kedua. Sekuat tenaga Marina berusaha motong rambut si Duyung. Sret! Kau rasain lah, Pet. Kena gunting rambut kau kan? Jadi emosi aku dibuat bah. Pengen kali kubotain kepalanya. Roma tersadar dari pingsan. Dan Marina berhasil nyelamatin diri dari dalam danau. Loh, kok pandai berenang dia? Peluk-pelukan lah orang kedua. Dari mulut Marina keluar perkataan. Apa kau mencintaiku? Oh, udah gak betul ini dipikir si Roma. Pelan-pelan diambilnya gunting. Pas mau cipokan, seret! Kena gunting rambut. Berteriak menjerit si Duyung. Udah bolak-balik rambutnya kena potong. Untung gak dipangkas cepak kau kan biawak. Dalam wujud wajah Lisa, dia terjatuh lemas masuk ke dalam danau. Mayat-mayat yang dulu pernah dia bunuh bermunculan. Dia dipaksa masuk ke dalam kuburannya lagi. Saat air danau udah tenang, Roma nyemplung buat nyari Marina. Dia ternyata udah tenggelam, gak sadarkan diri lagi. Dada terus dipompa, dikasih napas buatan terus. Akhirnya berhasil, Marina selamat. Kutukan udah benar-benar hilang. Namun saat dalam perjalanan pulang, si Roma jadi parno sendiri. Gara-gara ditengoknya si Marina ngelus-ngelus rambut. Apa itu Marina yang asli? Dalam hati, nanti sampai rumah ku potong rambutnya untuk mastiin. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film Rusia
The Mermaid, Lake of the Dead tahun 2018. Semoga kalian suka lah ya dengan alur cerita film kali ini. Cak, kalian apakan dulu apanya itu. Tombol like, komen, dan share. Biar nggak apa kali channel ini nanti. Biar makin banyak yang nonton weh. Cocok kalian rasa? Mantap. Ya udahlah dulu ya. Terima kasih and